Tetapi kita sebagai masyarakat Indonesia kepada semua keluarga terpidana, apa yang telah disampaikan Liga Akbar, apa yang telah disampaikan oleh Dede, mari kita himbau, mari kita berikan semangat kepada semua terpidana untuk saling memaafkan, supaya apa saja nanti keputusan hukuman, keputusan Mahkamah Agung terhadap terpidana saat ini dapat kita menggali sebuah informasi, dapat kita mengartikan bahwa keadilan itu seperti apakah sejatinya di Republik Indonesia ini. Sampaikan. Saya minta maaf kepada keluarga terpidana dan terpidananya. Saya minta maaf atas kesaksian saya, mereka dihukum. Demi Allah, bukan niat saya dari hati untuk mau masuk ke penjara. Saya juga punya perasaan. Gimana ya? Kalau saya jadi mereka gimana perasaan saya? Udah cuci muka aja. Keluarga mereka juga merasa sakit pasti. Ya, silakan Pak. Untuk minta maaf. Tolong di ruang sidang tidak perlu bertepuk tangan ya Bu. Saya FTC, tapi saya bukan pembunuh. Udah mati saya FTC. Ya. Cukup ya. Salam keadilan buat seluruh rakyat Indonesia. Sejatinya manusia itu diciptakan menurut dan serupa dengan gambar Allah. Manusia pada dasarnya selalu bersifat baik karena tidak bisa terlepas dari 4 kategori. Di antaranya cinta kedamaian, kebenaran, susila, dan kebijaksanaan. Manusia hilang kontrol dari 4 kategori itu karena dipengaruhi atas vokasi-vokasi yang kurang dalam kehidupan lingkungan, pendidikan yang tidak difasilitasi dengan lingkungan yang serba berkekurangan dengan sumber daya manusia dan sumber daya alam, sehingga mengakibatkan dampak perbuatan melawan hukum dan dampak keadilan yang serba tidak ada keadilan di negeri kita yang tercinta pada saat ini. Teman-temanku seluruh rakyat Indonesia, bahwa berdasarkan peristiwa di kasus Vina ini, bahwa atas permintaan maafnya Liga Akbar atau perbuatan yang dilakukan oleh Liga Akbar kepada semua terpidana menunjukkan bahwa sifat keaslian manusia itu terdapat pada dirinya, tetapi dia menyadari bahwa kekurangan akibat advokasi yang dilakukan oleh Ebtu Rudiana mempengaruhi pola pikir mereka pada saat itu, sehingga mereka menyaksikan, sehingga mereka memberikan keterangan palsu. Itu merupakan suatu advokasi-advokasi yang dibangun terhadap diri Liga Akbar dan Dede yang dilakukan oleh Ebtu Rudiana, sehingga saat ini mereka menyadari perbuatan mereka itu, dengan akibatnya mereka semua terpidana menjalankan hukumannya tanpa ada keadilan di dalamnya. Sejatinya keadilan menurut Profesor Edi itu mempunyai dua, adalah keadilan yang substansial tidak bisa menabrak keadilan yang prosedural, di mana bahwa pada keadilan substansial itu terdapat pada azas ekualitas securitur legum, yang dimaksud dengan keadilan harus mengikuti hukum, bukan hukum mengikuti keadilan. Artinya bahwa pada dasarnya hukum telah terbentuk, apa yang telah diyuridiskan, apa yang telah dituliskan setiap aturan dan hukum ataupun undang-undang yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Dasar, prinsip equality before the law, bahwa keadilan harus mengikuti hukum. Sedangkan hukum telah diatur dan telah ditulis, namun telah terbalik saat ini bahwa seakan hukum mengikuti pendapat-pendapat, mengikuti pengaruh orang-orang yang berpangkat, sehingga keadilan tidak dapat mengikuti kebenaran hukum. Teman-temanku, kalau kita memperbandingkan dulu dari suatu teori Plato yang mengatakan bahwa dalam mengartikan keadilan sangat dipengaruhi oleh cita-cita keaktivitas yang memandang keadilan sebagai hubungan yang harmonis, juga sebagai organisme sosial, bahwa setiap individu masing-masing harus melakukan tugasnya sesuai dengan posisi dan sifat alamiahnya, bahwa hukum, bahwa keadilan itu sejatinya
setiap manusia mendapatkan sesuai dengan posisi apa yang telah dilakukan, apa yang telah diberikan negara kepada setiap individu yang ada di Republik Indonesia itu tidak bisa terlepas dari hukum dan juga keadilan. Teman-temanku, proses kasus Vina sampai saat ini masih terus berguling terhadap 6 terpidana saat ini, sebagaimana permintaan maafnya Liga Akbar yang memeluk, yang menangis histeri, yang merasakan kesedihan akibat ulah mereka karena terpidana dipidana tanpa ada dasar, yang seharusnya tanpa ada bukti yang sebagaimana dalam asas pembuktian harusnya dapat dipergunakan. Karena akibat ulah si Akbar dan Dede, mereka menyadari hal tersebut, makanya dia minta maaf atau makanya mereka minta maaf. Oleh karena itu, konsekuensi yang akan terdapat, yang akan dialami oleh kedua orang ini nanti mungkin dapat dipidana sesuai dengan hukum yang berlaku. Tetapi kita sebagai masyarakat Indonesia, kepada semua keluarga terpidana, apa yang telah disampaikan Liga Akbar, apa yang telah disampaikan oleh Dede, mari kita himbau, mari kita berikan semangat kepada semua terpidana untuk saling memaafkan, supaya apa saja nanti keputusan hukuman, keputusan Mahkamah Agung terhadap terpidana saat ini, dapat kita menggali sebuah informasi, dapat kita mengartikan bahwa keadilan itu seperti apakah sejatinya di Republik Indonesia ini. Teman-temanku seluruh rakyat Indonesia ini, marilah kita belajar bagaimana kita memanusiakan manusia, bagaimana kita memperjuangkan keadilan, bagaimana sejatinya hakiki keadilan itu. Pada dasarnya bahwa hakikat keadilan ataupun hakiki keadilan itu hanya terdapat pada Tuhan yang Maha Esa. Bahwa keadilan telah dipertimbangkan oleh Tuhan, diberikan sesuai porsi dan sesuai dengan keadilan dan menurut kehendak Tuhan, bukan sesuai dengan kehendak manusia sampai saat ini. Bahwa keadilan yang berdasarkan kehendak manusia adalah berdasarkan kemauan mereka yang tidak mempertimbangkan sesuatu perilaku yang sebenarnya. Sehingga saat ini bahwa kita bisa dapat menarik kesimpulan keadilan di Indonesia sudah hancur dan tidak sebagaimana substansial dan juga prosedural yang berlaku di Indonesia, sehingga kelalaian, keaslian keadilan di Republik Indonesia hilang begitu saja karena pengaruh-pengaruh, karena advokasi yang dibikin oleh orang-orang tertentu. Salah satunya Aibtu Rudiana karena pengaruh ataupun karena advokasinya yang telah dipengaruhi, yang mempengaruhi pola pikir keduanya, Dede dan Liga Akbar, sehingga akibat dari ulah si Aibtu Rudiana mengakibatkan dampak kepada kita semua bahwa keadilan sejatinya di Indonesia hilang begitu saja karena akibat ulah Aibtu Rudiana. Teman-temanku, itu aja yang bisa saya sampaikan, bahwa marilah kita membuka peluang kepada Liga Akbar dan Dede supaya dapat memaafkan, tetapi hukum tetap berjalan apabila hukum itu berkehendak. Tetapi tetap juga sebagai dasar, sebagai pertimbangan, sebagai parameter, sebagai pertimbangan supaya Aibtu Rudiana juga dapat dipidana dan juga si Aib dapat dipidana dan juga RT setempat yang pada dasarnya membuat suatu gaduh dengan keterangannya supaya juga dapat diberikan keadilan yang sejatinya. Keadilan itu harus ada. Itu aja yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Selamat sore, semoga kita dapat terlindungi dari berbagai ancaman hukum. Terima kasih.